Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, juga para jamaah majlis salim dan para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas ahkamus siyam, hukum-hukum tentang berpuasa yang kita ambil dari kitab Ar-Riyadul Badi'ah karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki. Qala rahimahullah ta'ala faslun wa syurutu sihhatis shaumi sittatun. Ini suatu fasal dan bermula syarat-syarat sahnya berpuasa itu ada 6. Al-awwalu al-islamu, yang pertama adalah Islam, maka tidak sah apabila ada orang kafir berpuasa. Watsani at-tamyiz, yang kedua yaitu yang sudah mumayyiz, jadi anak yang belum baligh tapi dia sudah mumayyiz. Artinya mumayyiz itu yaitu anak yang yufarriq bainat tamr wal jamr, bisa ngebedain antara korma sama bara api, atau juga yang sudah bisa istinja sendiri, makan sendiri. Mereka dikatakan adalah al-mumayyiz, yang sudah bisa membedakan. Jadi kalau ada anak kita umur 8 tahun, 9 tahun, ya, 10 tahun masalah, dia belum balik, dia sudah mumayyiz, maka kalau dia berpuasa maka hukumnya sah. Maka apabila ada orang majnun, orang gila, ada tidak sah, karena dia orang yang gak bisa ngebedain sekalipun dia sudah balik, ya. Atau juga anak kecil yang masih umur 4 tahun, 5 tahun, itu bisa dikatakan belum mumayyiz, ya, sekalipun dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Naam. Qala wa tsalitsu annaqa'u minal haidi wan nifasi jami'an nahar. Yang ketiga syarat sahnya puasa yaitu bersih daripada haid dan nifas sepanjang hari. Ya, bagi orang perempuan, ibu-ibu, ketika dia berpuasa maka jangan dalam berpuasanya itu dia mengalami haid. Ya, jadi harus bersih sepanjang hari, dari mana awal puasa di waktu fajar ilal ghurub sampai waktu berbuka puasa. Apabila di sela-sela itu dia yakin atau terasa dia mengeluarkan darah haid atau nifas, maka puasanya batal. Sekalipun beberapa detik belum tahqiq, belum pasti ghurub, sekalipun beberapa detik, beberapa menit, maka batal puasanya. Warabi'u an-niyatuh, yang keempat syarat sahnya puasa yaitu niat. Karena dalam hadis Nabi katakan la siyama malai baitin niyah. Enggak dikatakan puasa kalau orang yang tidak niat di waktu malam. Ini artinya bahwasanya ketika dia berpuasa wajib baginya itu niat. Wa tasihhu niyatu siyami tatawwu'i qabla zawal. Nah, untuk puasa sunnah, ya, karena puasa kan ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu masuknya puasa hari Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Tasu'a, Asyura, dan yang lain-lainnya daripada selain puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa bayar kafarah, itu adalah puasa wajib. Nah, selain daripada 3 puasa itu adalah puasa sunnah. Nah, kalau orang berpuasa sunnah maka sah ketika dia niatnya itu bukan di waktu malam. Artinya dia niatnya di waktu pagi atau siang, yang penting qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, atau kita kenal dengan sebelum waktu zuhur. Jadi kalau ada orang dia niat berpuasa sebelum zuhur, maka sah niatnya apabila puasa itu adalah puasa sunnah. Karena dahulu Nabi SAW
suatu hari ketika pulang dari masjid, Rasulullah mau sarapan, tetapi tidak ada makanannya, gak ada yang bisa dimakan. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Nah, dari situlah bahwasanya ulama membolehkan orang berpuasa itu sebelum zawal niatnya. Kalau itu puasa sunnah. Misalnya kita nih pada hari Senin kita habis sembahyang subuh, setelah isyraq istirahat tidur, begitu bangun jam 11 mau sarapan, kayaknya kasih kenyang nih, ini hari Senin saya niat puasa dah, maka jadi puasanya itu. Nah ya tentu namanya pahala ya sesuai bagaimana niatnya. Nah tapi bisyarti alla yata'ata mufattiran qablaha. Tapi dengan syarat dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa contohnya masalah ya makan atau minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Maka apabila dia udah melakukan itu, maka otomatis sudah nggak sah puasanya. Ya, karena udah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, jangan ada orang begitu bangun jam 10 terus niat puasa. Puasa apa? Senin. Tadi sebelum setelah subuh jam 6 ente udah makan nasi goreng, udah makan nasi uduk. Itu jelas nggak boleh. Ya kenapa? Ya udah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Qala wa wuqu'uha fil laili afdal. Tapi kalau dia berpuasanya di waktu malam dalam niatnya itu, maka itu lebih afdal. Jadi puasa niat di waktu malam, puasa sunnah itu niatnya itu lebih afdal di waktu malam. Kenapa? Ya karena bahwasanya dia lebih mempersiapkan dalam ibadah dan lebih meniatkan untuk berpuasa dari awal. Karena al-ajru ala qadri ta'ab, Allah akan berikan pahala sesuai dengan capeknya. Nah kalau dia udah niat malam, itu kan udah niat yang lama. Dibandingkan orang yang niat jam 10, orang yang niat jam 11. Qala wa yajibu fi siyamil faridati ta'yinuhu, dan wajib bagi orang yang berpuasa farid atau puasa fardu, puasa la wajib, itu dia sebutkan nama puasanya, ya. Seperti masalah kita puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sana, tuh syahri Ramadan kita sebut karena itu puasa wajib. Nah ya, seperti apa masalah orang nazar, ya, puasa nazar atau juga puasa bayar kafarah, itu dikata puasa wajib, maka harus dia sebut nama puasanya. Wa wuqu'u niyatihi fi juz'in minal lail. Kalau dan dia harus melakukan niatnya itu di bagian daripada malam. Kapan bagian dari malam? Ya mulai maghrib udah malam, habis maghrib, habis subuh, habis maghrib, habis isya maksudnya, atau sebelum subuh, itu dikatakan di waktu malam. Jadi kapan dia niat dari waktu itu, maka itu dikatakan dia niat di waktu malam. Wal afdalu wuqu'uha fi thulutsil akhir, dan lebih afdolnya dia niatnya itu di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam mana? Ya malam dari mulai maghrib sampai subuh dibagi 3. Mana sepertiga terakhir? Ya itu dia. Ya, mungkin kira-kira jam 2:30 ya sampai waktu subuh, itu adalah dikatakan al-afdalu wuqu'uha fi thulutsil akhir. Masalah orang udah niat habis buka puasa dia niat untuk puasa Ramadan, atau habis sholat isya dia niat puasa Ramadan, atau juga habis taraweh dia niat puasa bulan Ramadan, sudah hasil niatnya itu untuk puasa besok itu, ya. Lalu bagaimana kalau dia udah niat setelah dia taraweh dia niat, kemudian dia sahur jam 4, apakah niat lagi? Lebih afdal dia niat lagi. Kenapa? Karena biar supaya jatuh niatnya itu di sulusul akhir minal lail, karena itu yang afdal. Naam. Ya, dan nanti insyaallah kita bahas selanjutnya daripada syarah sahnya berpuasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illal azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.